Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita kembali lagi dalam program I5 Immanuel 5 Minute. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Pembacaan Alkitab pada hari ini kita ambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-20 dengan tema kasih seorang sahabat. Berbicara tentang sahabat, Bapak Ibu, saya yakin dan percaya setiap kita pasti pernah atau mungkin masih hingga sekarang menjalin tali persahabatan dengan seseorang atau bahkan lebih daripada satu orang. Kira-kira Bapak Ibu, apa aja sih yang kita lakukan dengan sahabat kita? Mungkin saling bercerita, saling memberikan dan menjaga rahasia, saling membantu, saling menolong, menanya kabar, saling menghibur, dan lain sebagainya. Karena kita percaya bahwa sahabat, jalinan relasi yang boleh dijalin melebihi daripada teman biasa. Saya mau tanya Bapak Ibu, dulu sebelum kita menjalin sebuah persahabatan, kira-kira apa aja sih yang kita tentukan ketika kita hendak menjadikan seseorang sebagai seorang sahabat? Atau kira-kira apa aja sih yang kita harapkan dari sahabat kita? Tentu kita mengharapkan kita memiliki sahabat yang baik, sahabat yang jujur, yang terbuka, yang siap menjaga rahasia, yang hadir dalam setiap kondisi, suka maupun duka. Bukankah begitu Bapak Ibu? Tapi pernahkah Bapak Ibu kita memikirkan, membayangkan atau mungkin bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita menjadi sahabat yang baik bagi sahabat kita? Pembacaan kita dalam kitab Amsal pada hari ini sedikit berbeda dengan pembacaan-pembacaan kitab Amsal yang lalu. Pembacaan-pembacaan yang lalu kita belajar tentang hikmat, didikan, dan pengajaran. Tetapi pada pembacaan saat ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya dan apa yang kita harus lakukan sebagai seorang sahabat atau bersahabat. Ada dikatakan ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Penulis Amsal secara khusus menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang sahabat atau bersahabat, kita harus siap juga untuk menjadi pribadi yang rela berkorban. Kita mengasihi sahabat kita bersikap baik kepada mereka, kita senantiasa mendampingi dan menasehati setiap waktu di segala kondisi. Bukan hanya ketika kehidupan mereka baik, bukan hanya ketika mereka bisa diajak ngobrol atau bersikap baik kepada kita, sekalipun terkadang mungkin mereka berubah, terkadang mereka menyakiti hati, terkadang mereka mengecewakan, tidak sepaham, dan berseberangan, kita harus tetap melihat dan menganggap mereka sebagai sosok yang layak untuk dikasihi. Mengasihi setiap waktu, artinya juga siap sedia, rela berkorban untuk tetap mengasihi, berbuat baik, mengampuni dalam setiap kondisi daripada sahabat kita. Menaruh kasih setiap waktu berarti juga kita harus siap untuk memahami, menerima, dan memaafkan mereka dalam keadaan apapun. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, dikatakan juga sahabat dilihat sebagai saudara atau dianggap sebagai seorang saudara. Kira-kira apa yang kita lakukan ketika saudara kita mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, ataupun mengecewakan kita? Kiranya ada kerinduan kita untuk hadir, tentunya untuk menolong dan bahkan menguatkan. Penulis Amsal mengajak setiap kita untuk melihat, bahkan menganggap bahwa sahabat kita adalah juga saudara kita sendiri. Artinya kita harus siap untuk hadir dalam kehidupan mereka dalam kondisi dan situasi seperti apapun, susah maupun senang. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, apabila kita melakukan hal yang seperti demikian kepada sahabat kita ataupun sahabat kita terhadap kita, pasti hidup kita terasa lengkap. Kita seperti diberikan semangat selalu dan tidak takut dalam menghadapi pergumulan. Ada dukungan dan seakan-akan ada yang menopang. Ketika kita berdoa, mohon bimbingan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan, perlu kita sadari ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa jalinan relasi yang seperti demikianlah yang justru akan menghadirkan damai sejahtera dari Tuhan itu sendiri. Ketika kita membaca
dan mencoba memahami makna sahabat bagi penulis Amsal, kita teringat dengan seorang sahabat yang paling setia, bahkan paling setia dari antara sahabat-sahabat yang kita punya. Siapa Bapak Ibu? Ya, Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, yang menganggap dan melihat diri kita sebagai seorang sahabat. Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Yesus tidak lagi melihat kita sebagai seorang hamba, tetapi melihat kita sebagai seorang sahabat. Dibuktikan dari kasih setianya yang juga rela berkorban, mati di kayu salib untuk menebus, mengampuni dosa-dosa setiap kita, sahabatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lewat pribadi Yesus kita diajarkan bahwa Yesus bersahabat dengan semua orang, bahkan menghadirkan dirinya sendiri sebagai seorang sahabat. Ia tidak mencari-cari sahabat, ia tidak menentukan seperti apa sahabat atau seperti apa orang yang layak untuk dijadikan seorang sahabat, tetapi Yesus memilih lebih dulu untuk memberi diri bagi kita menjadi seorang sahabat. Di sini juga kita diajak untuk siap menerima orang lain, menganggap bohong dan melihat mereka sendiri sebagai sahabat kita. Kita diajak untuk juga mau bersahabat dengan semua orang. Artinya mengasihi, memberikan dukungan, memberikan penguatan, hadir di tengah-tengah kehidupan orang lain yang berduka dan membutuhkan pertolongan. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di i5 edisi yang berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, senantiasa dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.